وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kaji ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Kemarin kita membahas tentang bab takziah, cara mentalkinkan jenazah, cara bertakziah dan adab ziarah. Maka kita lanjutkan kajian kita sore hari yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan membahas tentang apa saja sifat jelek yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita, tapi kerap kali kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Enggak boleh nanti setelah membahas ini, kalau sudah ada yang pernah melakukan, jangan dibuat lagi. Kalau ada yang belum melakukan, jangan dibuat. Tapi rata-rata ini banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ke depan kita perbaiki, insyaallah ya. Jadi apapun ceramah saya sore hari ini, kalau ada kita yang pernah melakukannya, ke depan kita ubah supaya kita lebih baik ke depan. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sifat jelek yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita adalah yang pertama, kita sering dengar bahwa adalah sifat toma. Apa namanya? Toma. Tama atau toma? Toma pakai ain. Awalnya to, akhirnya adalah ain. Apa itu sifat toma? Toma itu adalah sifat bahasa Indonesianya serakah. Apa itu serakah? Serakah itu adalah tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada. Sifat toma ini banyak kita dapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau ada kayak gini, kita jangan lakukan lagi. Walaupun kayaknya ini sederhana, tapi banyak dilakukan oleh orang banyak. Na'udzubillah. Nah, saya sering contohkan begini. Misalnya nih, ibu-ibu, sekalipun dia orang beriman, misalnya nih dia pergi umroh. Umroh kan disediakan makanan, betul? Berapa kali sehari? 3 kali sehari. Ibu boleh lihat ya. Atau na'udzubillah kalau kita pernah melakukan nggak apa-apa. Ke depan kita ubah lagi. Pagi kita dikasih makan, betul? Banyak jemaah umroh itu pagi dia dikasih makan, nanti makanannya itu ditambahnya lagi, diambilnya lagi, dia masukkan ke dalam kamarnya, betul? Kalau untuk dimakan boleh? Kalau untuk dimakan boleh? Boleh. Tapi pada faktanya dimakan nggak? Banyak yang kebuang, betul? Cek sound. Iya. Iya. Oke, makasih. Nah, banyak yang kebuang, betul? Nah, akhirnya apa? Numpuk di balik pintu, numpuk di depan teras, numpuk di bawah kolong. Apakah itu tidak berdosa? Itu berdosa. Diminta pertanggungjawaban. Awalnya adalah tamak, efek sampingnya adalah mubazir. Iya dong. Awalnya tamak, efek sampingnya adalah mubazir. Awalnya kita nggak pernah merasa cukup. Efek sampingnya adalah mubazir.
Makanya banyak teman saya ngomong kayak gini, Ustazah, iya, ini kayak mana nih Ustazah? Makanan sudah saya ambil, perut kenyang, dimakan berlebih-lebihan, dibuang mubazir. Itulah yang saya sebut. Harusnya tadi tidak diambil banyak-banyak. Supaya apa? Supaya tidak tamak dan efek sampingnya adalah mubazir. Paham maksud saya ini? Apakah mubazir diminta pertanggungjawaban? Diminta. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Mubazir itu adalah kawan syaitan. Makanya hati-hati ibu-ibu, kita ini kalau makan apa yang bisa kita makan. Nanti kalau kita habis, kita bisa ambil lagi semau kita, nggak ada masalah. Tapi saya nggak mau jemaah saya punya akhlak yang seperti itu. Kan nanti belum lapar lagi udah makan lagi, betul? Nah, nggak enak. Kita tak boleh. Biar orang lain, asal jangan kita. Itu sering saya dapati, na'udzubillah. Pergi dia ke pesta, diambilnya lauk pakai rendang. Belum habis lagi, ditengoknya meja sebelah. Aduh cindua mah. Diambilnya pula cindua itu. Belum habis lagi, ditengoknya meja sebelah. Oh ya, ada sate mah. Diambilnya lagi sate. Ujung-ujungnya terbuang. Maaf, terlalu kasar. Tapi harus saya sampaikan. Ini ciri-ciri toma. Toma itu serakah. Dosa enggak? Kalau habis enggak apa-apa. Tapi endingnya adalah mubazir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ke depan itu di rumah kita pun ibu-ibu, apa yang ada makan dulu. Biasakan anak-anaknya, ada makanan di rumah, biasakan makan yang ada di rumah. Kalau pengen makan di luar, yang di rumah kasih orang. Jangan numpuk-numpuk makanan di rumah sampai akhirnya kita buang. Itu adalah kemubadziran. Bahkan kalau ada makanan yang terjatuh, nggak kita selamatkan, nggak kita bersihkan, nggak kita ambil, itu menyebabkan kefakiran. Na'udzubillah. Maka kita hindarkan nih sifat tamak. Pokoknya less is more. Sedikit jauh lebih baik. Dalam hal lain juga sudah sering saya sampaikan kepada ibu-ibu, punyalah baju secukupnya, punyalah pakaian secukupnya, punyalah tas secukupnya. Boleh yang paling bagus tapi secukupnya. Karena kenapa? Nanti khawatirnya kita terjebak ke dalam toma. Toma itu adalah mubazir. Nah, dia keterkaitan, Bu. Pertama adalah rasa tidak bersyukur. Ujungnya adalah serakah, yaitu tamak. Endingnya adalah mubazir. Tiga-tiga ini membuat kita menderita. Yang sering saya sampaikan belakangan adalah, Bu, pernah enggak ibu merasa kayak gini, Bu? Ibu bajunya banyak, tapi setiap ibu mau pakai baju, ndak ada aja yang enak. Pakai baju ini ndak enak pinggangnya dong, taruh lagi. Pakai baju ini panas, taruh lagi. Pakai baju ini gelepe-gelepe di sikonya, taruh lagi. Pakai baju yang ini ndak enak pinggangnya, taruh lagi. Pernah nggak rasakan kayak gitu? Loh, tadi bajunya kan ibu yang beli. Bajunya ibu yang beli, tapi ibu nggak pernah merasa ini baju ini cantik, ini baju ini cantik, ini cantik. Rasanya jelek aja semuanya, 3 lemari. Itu apa? Itu izin saya minta maaf, itu ciri diangkatnya berkah karena kita tak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur tidak bisa menikmati apa yang ada. Saya ulang, orang yang tidak bersyukur tidak bisa menikmati apa yang ada, demi Allah. Dalam hal apapun. Pernah mau pergi pesta, mau pergi kemana-mana pakai tas nggak cantik dok, taruh lagi. Yang inilah di samping, taruh lagi. Yang inilah nggak enak tas yang ini, taruh lagi. Pernah rasa nggak? Tadi yang beli tas siapa? Ibu yang beli sendiri. Terus setelah sebulan 2 bulan kok bilang itu nggak cantik? Itu ciri tidak bersyukur. Na'udzubillah. Saya harus sampaikan, tersinggung-singgung sedikit, oke lah. Oke lah. Masuk kaji ya. Nah. Bingung saya. Sebanyak itu baju,
kita tidak merasa nikmatnya, kita tidak merasa indahnya. Kan diangkat berarti terasa nikmat di hati kita oleh Allah. Nah, orang yang tidak bersyukur, dia tidak bisa menikmati apa yang ada. Dia selalu haus dengan apa yang tidak ada. Tengok di luaran baju ancak ya, pengen beli. Di rumah banyak, tak ada satupun. Allah tutup, hilang keberkahan. Jelek semua baju yang ada di rumah dia. Kalau saya agak lain sedikit. Saya walaupun baju saya biasa-biasa aja, saya merasa cantik aja semua. Wah, cantik semua. Ada ini pakai nyaman, ini pakai nyaman, ini pakai nyaman. Ibu protes pula. Iya, itulah, ya kan? Nah, tapi kalau ada yang dari awal tak cocok sama saya, atau ada problem dengan bajunya, saya cepat-cepat kasih orang. Oh, ini nggak bakal ada. Sehingga dipastikan apa yang di lemari saya itu semua saya suka. Jadi nggak butuh waktu lama untuk milih-milihnya. Semua, Bu, makanan gitu juga, Bu. Makanan ada di rumah. Dalam kulkas ada makanan, di atas meja ada makanan. Nggak ada aja yang enak. Nggak selera, no? Nah, beli aja lah ke depan tuh sate. Beli aja lah ke depan tuh soto. Nggak enak. Nggak ada yang enak. Diangkat keberkahan. Izin saya minta maaf. Ini adalah efek hilangnya rasa syukur. Nggak bisa nikmati apa yang ada. Nah, saya izin ya, agak-agak pusing sedikit boleh lah ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau pernah rasa gitu ya, yang kita masak sendiri, yang ada di rumah, akhirnya kita beli yang di luar. Nggak apa-apa, Bu, beli yang di luar nggak apa-apa. Tapi kita harus bisa menikmati apa yang ada di rumah. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Maksudnya bukan nggak boleh belanja di luar. Saya belanja di luar terus. Maksud saya gini, yang ada nggak bisa kita nikmati gitu loh maksud saya. Paham nggak? Nah, mau ngasih ke orang berat pula. Coba bayangkan teman deritanya hidup. Di rumah kita nggak suka makanannya, mau ngasih ke orang berat. Nah, coba tuh payahnya kita. Nah, itu. Saya makanan kalau masih ada di rumah yang tahan lama, saya pengen beli sesuatu, saya pikir, aduh makanan ada di rumah, nanti nggak kemakan ini. Saya tahan beli karena makanan di rumah saya suka, saya habiskan. Kalau saya nggak suka, tinggal kasih orang, kita beli yang lain. Ini repotnya ngasih orang berat, yang di rumah nggak dinikmati, beli yang di luar. Yang di luar pun pas nyampe nanti, entah apa-apa rasanya, ala terbalik. Nah, coba. Mana bahagia hidup kayak gitu coba. Kita nggak usah bicara dosa dulu deh. Dosa udah jelas dosa. Cuman kalau kita nggak bersyukur, kita nggak bahagia gitu loh. Iya kan? Nah, jadi kalau nggak muat tadi seperti ibu bilang, nggak muat lagi ustazah, nggak muat lagi, kasih orang. Ngasih orang jangan pikir-pikir mau ngasih orang, beko kalau kurui terpakai lo konyol masuk lo kali ya. Jangan mikir-mikir, kasih itu kasih aja orang. Allah ganti nanti dengan yang baru. Allah ganti dengan yang baru. Nah, kalau memang kita nggak suka, kasih sama orang. Aku memang nggak suka ini, kasih. Percayalah, Allah ganti dengan yang baru. Walaupun dalam dalil dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Walaupun ada perintah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kebaikan yang sempurna adalah kalian memberikan sesuatu yang kalian suka kepada orang. Tapi bukan berarti memberikan sesuatu yang tidak pakai tidak boleh. Boleh saja, cuman lebih baik yang kita suka. Nah, itulah awalnya tuh Bu, tidak bersyukur Bu. Jadi awalnya itu gitu. Orang yang diangkatnya berkah, hilang kesyukuran dari dirinya, sehingga dia tidak bisa menikmati apa yang ada di atas rumahnya itu. Nah, karena dia tidak bersyukur, dia tidak bisa menikmati apa yang ada. Tidak bisa dia nikmati baju-bajunya padahal cantik. Tengoklah, wajah ibu cantik-cantiknya. Walaupun udah maghrib menjelang isya usianya kan. Nah, itu kan tidak bisa dinikmati gitu. Ujung-ujungnya apa? Kita beli lagi. Jadi tamak, betul? Nah, tengah-tengahnya tamak.
ujung-ujungnya beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi, endingnya mubazir. Udahlah begitulah terus setahun, 2 tahun, 3 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Coba, ya sudahlah, keep moving. Kita berubah. Cobalah nikmati barang yang ada di rumah itu. Kalau tak dinikmati kasih orang. Nah itulah yang dinamakan dengan syukur. Kalau kita syukur itu Bu, insya Allah Bu, tak ada pakaian itu yang tak cantik. Semua pakaian itu cantik aja. Tergantung orang memandangnya aja kan. Tak ada semua sendal itu cantik. Tergantung orang memandangnya aja. Tak ada semua tas itu cantik. Tergantung orang memandangnya aja. Jadi rasakanlah apa yang kita punya itu. Karena itu akan numpuk. Terjadi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Makanya terjadi ibu suka bilang ke suami, ndak ada baju dah bang. Ni apa ibarat lek payah baju ha. Mau pergi pesta tak ada baju, dibuka betul baju tu meruntuh bang. Meruntuh lemari itu. Jadi maaf izin saya, kalau ada kita itu tidak bisa kita rasakan indahnya pakaian yang kita pakai. Nggak bisa kita rasakan indahnya makanan yang kita makan. Nggak bisa kita rasakan indahnya apa yang ada di rumah kita. Itu ciri diangkatnya kesyukuran. Nauzubillah. Coba dikontrol supaya kita agak sedikit bahagialah. Sikit jadilah. Oke? Nah, masih aman jantung semua? Kalau nggak pulang saya lagi. Gitu. Aman ya? Itu dia. Toma itu seperti itu. Awalnya tidak bersyukur, tengah-tengahnya toma, ujungnya adalah mubazir. Kalau udah mubazir udah kawan setan, sudah susah. Yang kedua, sifat yang harus kita tinggalkan, kita hindarkan dalam kehidupan kita adalah ria. Apa namanya? Ria. Apa arti ria? Ria itu adalah ro'a yaro, melihat. Berarti ria itu adalah semacam memperlihatkan. Nah, apa yang diperlihatkan dari ria? Yang diperlihatkan dari ria adalah amal. Beda dengan sombong. Nanti ria itu adalah orang yang memperlihatkan atau menyebut-nyebutkan amal dan kebaikannya. Tujuannya sekedar memperlihatkan. Kalau tujuannya memotivasi itu lain. Ini kan ria, memperlihatkan. Hanya tujuannya menengok-nengokkan supaya dia dipuji oleh orang lain. Beda dengan dia menyebut-nyebutkan tujuannya memotivasi orang lain, itu beda. Ya, tapi kalau ria itu biasanya dia memperlihatkan amal. Nah, ini udah sering saya sampaikan. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Ria ini dia tidak pakai batas waktu. Misalnya kita berbuat baik sekarang, seminggu kita ikhlas. Nanti minggu kedua kita lihat tetap hilang amalnya Bu. Tetap hilang amalnya. Apa yang sering saya contohkan? Contohnya kayak gini Bu. Ingat Bu, setan itu nyata ya Bu. Setan itu ada. Dia akan membuat pahala kita hilang. Dia akan selalu mempengaruhi kita untuk kita nggak jadi punya amal. Dia akan selalu membuat kita tidak jadi berpahala. Padahal kita udah berbuat baik. Nah, setan itu nyata. Makanya setan itu adalah musuh yang sangat nyata. Nah, contoh Bu, Ibu, saya berbuat baik sama Ibu, berbuat baik sama Ibu, berbuat baik sama Ibu. Kapan Ibu butuh saya ada, kapan Ibu butuh saya ada. Saya terus Bu berbuat baik sama Ibu. Ibu teman saya, Ibu soulmate saya, teman saya sehidup semati, itulah cak-caknya ya kan. Bestie gitu. Satu ketika Bu, ketika saya butuh kecil saja Bu, Ibu misalnya diganggu sama setan, atau Ibu lagi nggak mood, atau Ibu lagi demam, Ibu nggak mau bantu saya. Padahal jelas saya itu bantu Ibu Bu. Tapi pas suatu ketika, entah karena Ibu demam, entah karena Ibu sakit, entah karena Ibu punya masalah keluarga, saya butuh bantuan, Ibu tak mau bantu saya. Setan akan ganggu saya Bu. Apa kata saya? Saya ceritakan Ibu ke orang. Tengoklah tua Ibu tuh. Kapanpun dia ada, aku bantu dia. Kalian kan tahu kayak mana aku sama dia kan? Aku bantu terus dia siang malam. Tapi kemarin aku minta jemput di simpang karena ban mobilku bocor. Tak mau dia. Dah, detik itu kita dapat 2 dosa.
Pertama, hilangnya pahala karena riya. Yang kedua, dosa ghibah. Bayangkan tuh. Kok astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nyatakan sebentar aja hilang amal kita karena setan itu. Nah, makanya betul kalau Pak Ustadz tuh ceramah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak diam. Jangan banyak cakap kalau nggak penting. Itu kan karena cakap terlalu banyak, curhat terlalu sering. Dia kalau dalam hati tidak apa-apa, Bu. Saya minta bantu sama ibu entah kemana-mana, saya ngomong aja dalam hati. Saya nggak ceritakan, itu nggak apa-apa. Karena kalau keburukan masih dalam hati nggak jadi dosa. Masalahnya banyak ngomong terus nih. Ngomong itu masalahnya. Makanya apapun lah, chat tidak harus selalu terbalas. Omongan tidak harus selalu kita tanggapi. Karena setan itu ada, Bu. Ada orang ngechat kita, memprovokasi kita untuk marah dengan seseorang. Tidak harus selalu dibalas kok. Ada orang yang minta pendapat kita tentang suatu hal yang memancing emosi kita. Tidak harus selalu ditanggapi kok. Karena kita perlu diri, menjaga hati, menjaga diri untuk hati-hati dengan lisan. Oke. Apa? Tengango pula, tengango. Nah gitu, tahan diri. Gak semua hal harus direspon, tidak. Hidup itu gak seperti itu, Bu. Saya baru kemarin dapat curhat dari teman saya. Cuman ada orang yang ngechat, dia ngomong gini, Bu. Terima kasih, kamu telah menzolimi saya. Dia marah, dia pengen telepon orang itu. Sebelum dia telepon orang itu, dia telepon saya. Nel, saya pengen marah dengan seseorang. Karena kenapa? Karena dia bilang saya begini, saya apalah, saya jahat dan lain-lain. Saya bilang, ngapain? Ya kamu balas, kamu telepon balik. Belum tentu dia akan berubah. Maafkan, ikhlaskan, detachment. Terus aku ngapain? Lakukan aja aktivitas yang lain. Tidak perlu harus selalu merespon banyak hal. Setan nyata, Bu. Itulah gunanya kesabaran. Oke? Ya kalau ibu cuma dibilang sombong sama dia, untuk apa klarifikasi? Pun dia doang kok. Gak ada masalah. Tabayun hanya perlu pada hal-hal yang berefek, Bu. Contoh, karena dia ngomong anak kita dimutasi, karena dia ngomong kita jadi PHK, karena dia ngomong suami istri cerai, karena dia ngomong anak kita jadi durhaka. Kalau itu baru tabayun, Bu. Iya, Bu, karena dia ngomong terus tanah kita dibabat orang, karena dia ngomong terus kita kehilangan rumah. Selesaikan sampai titik darah penghabisan. Bila perlu pidanakan dia, tegas pada beberapa hal. Tidak semua hal, Bu, gerasak gerusuk, tidak semuanya, Bu, paham? Tayo paham, tayo tidak. Semua aja baru disinggung sedikit, kamu tuh jahat, kamu itu zolim, kamu itu jahat, langsung kita responsif. Jangan, tidak perlu itu. Bermuka dua nggak apa-apa. Sekarang ibu coba ngomong sama saya sekarang, bilang saya bermuka dua. Coba ngomong. Nggak, contoh aja, ngomong aja. Kita belajar, ngomong aja saya bermuka dua. Tidak ada pakai misalnya, ngomong ustazah bermuka dua, bilang coba ngomong. Nggak ada apa-apa, nggak ada masalah dibilang bermuka dua, nggak ada masalah, nggak berefek itu. Emang kalau saya dibilang bermuka dua, saya ngapain? Terjadi apa pada diri saya? Nggak ada. Oke, apa yang terjadi? Terus saya bilang sama ibu, Bu, saya nggak muka dua, Bu. Tenang, Bu, muka saya satu, Bu. Jadi begini, Bu. Nggak kayak gitu, Bu. Itu salah, Bu. Yang benar begini, Bu. Ibu apakah percaya sama saya? Yang percaya ya percaya, enggak ya udah pergi. Ujung-ujungnya apa?
Ujung-ujungnya apa? Ibu jadi nggak masak, jadi nggak belajar, jadi nggak pengajian, tidur jadi nggak enak, susah ngafal, sujud sahwi nggak hafal-hafal. Ah, ibu, ibu jadi stres, ibu emosi. Siapa yang rugi? Kita itu tugas banyak, tanggung jawab banyak dalam hidup nih Bu. Sebagai ibu harus menciptakan anak yang soleh, harus melayani suami dengan baik, harus pergi pengajian, harus hafal ayat-ayat pendek. Masa gitu-gitu aja surat-suratnya kul terus? Hafalah surat lain tuh. Lah kalau ibu selalu mikirin tetangga, mikirin orang lain, orang yang gak suka, kayak mana ibu mau hafal? Iya kan, kasihani, self love, cintai diri kita. Oke, paham nih? Kalau tak paham pulanglah saya lagi. Gitu loh. Banyak PR kita nih banyak. Biar ibu, biar saya banyak kerjaan kita nih Bu. Jangan mau terdistraksi. Terdistraksi itu terganggu karena pada hal-hal yang tidak terlalu urgen gitu loh. Nah, hati-hati Bu dengan ria. Setan itu ada. Contoh, ya. Nah, sama dengan iya kan, tugas ibu banyak kan. Nah dari wajah-wajahnya kan, Bu, jangan sampai beban hidup kita lebih banyak daripada tanggung jawab kita. Beban hidup itu kita bikin sendiri dengan pikiran kita sendiri. Tidak ada masalah dipikir-pikir. Dibilang orang kita muka dua, kalau memang salah ya kita perbaiki muka kita itu. Kalau kita tak salah, abaikanlah, maafkan dia. Kadang-kadang orang itu tidak jahat Bu. Orang yang bilang ibu muka dua itu bukan orang jahat. Pertama, memang status keimanannya masih seperti itu. Yang kedua, memang ilmunya nggak ada sehingga dia mau ngomongin ibu. Yang ketiga, memang kadang-kadang dia nggak kenal dengan ibu. Pahami aja lah mereka. Siapa lagi yang memahaminya mereka kalau bukan ibu? Muka dua itu nantilah, saya mau beli juga muka satu lagi. Itu apa? Betul, iya. Ibu dibilangin muka dua, di sini lain, di sana lain. Kalau ibu memang melakukan, nggak apa-apa, istighfar, astagfirullahaladzim, nanti diubah. Kalau nggak melakukan, abaikan. Jangan ibu balik gosipkan dia. Woi, dibilangnya aku muka dua. Woi, dibilangnya aku muka dua. Woi, dibilangnya aku muka dua. Ujung-ujungnya, ibu juga ngosipin dia. Dosa juga kita. Ngapain bikin dosa karena orang? Orang berdosa ya nggak apa-apa, asal jangan kita. Karena kalau kita bilang curhat sama orang, kita ngosipin orang Bu. Oke? Ibu ngosipin saya berdua. Saya nggak tahan, saya baper. Saya ceritakan, tolonglah dia penggosip dia ngosip tolonglah dia ngosip. Berapa banyak dosa saya? Iya. Boleh ngingatin dia, boleh, tapi face to face. Jangan tahu orang. Bu, maaf Bu, saya dengar ibu ngomongin saya kayak gini. Lain kali jangan kayak gitu ya Bu. Palingan ibu digasnya. Nggak ada aku gitu dong. Habisin energi Bu. Oke. Nah seperti itulah. Itu maksud saya, kontrol setiap apa yang mau kita lakukan. Jangan begitu ada respon, kita stimulus, kita langsung merespon. Bukan itu akhlak yang benar. Kan udah diajarkan oleh Rasulullah bagaimana tenang dalam kondisi sulit, sabar dalam kondisi dizolimi, tenang dalam kondisi tertekan. Kita ikutilah akhlak Rasulullah itu, ya kan? Tidak pun mirip-mirip kayak Rasul, sikit-sikit jadilah gitu loh. Ya, hati-hati dengan lisan. Ria itu akan menghilangkan dosa pahala kita. Oh, ponakan kita besarkan dia, kita kuliahkan dia. Suatu ketika kita butuh bantuan dia, tahu-tahu dia tidak bantu, kita ngomong lagi. Tengoklah tuh, udah lama dia aku bantu, sekarang aku minta bantu tak kemana-mana. Dia ada hilang pahala ibu. Oke, tahan diri. Tak semua hal kita harus merespon. Oke? Ada apa Bu? Ibu dibilang apa lagi? Muka 11. Apa lagi? Apa? Muka dua itu namimah. Namimah. May yamshi 'ala namimah haramallahu jasadahu lidukhulil jannah. Jadi orang yang muka dua itu, dia jalan ke sini ceritakan ini, jalan ke sini dia ceritakan ini, jalan ke sini dia ceritakan ini, gitu.
Dan kalau memang kita dibilang muka dua, kalau kita kayak gitu jangan berjalan lagi. Nah kalau kita ndak kayak gitu, ndak usah tersakiti Bu. Jangan memilih merasa tersakiti. Nggak ada problem itu. Everything is okay. Nggak ada masalah. Fokuslah gimana cara masuk surga, majelis taklim, belajar. Karena tanggung jawab banyak. Belum lagi anak menantu yang perlu kita kasih nasihat, belum lagi iman yang perlu kita naikkan, belum lagi kita harus belajar majelis taklim banyak. Ya kan? Mau sampai kapan kita ngurusin konflik-konflik yang seperti itu? Oke? Nah, jantung aman? Aman ya? Bisa tahan diri. Tahan, betul kata Pak Ustadz. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, ngomong baik-baik, kalau tidak diam. Tak perlu kita kasih tahu siapa kita, karena kebenaran akan ada pada masanya. Jangan menyandarkan kemuliaan pada pandangan manusia, karena kita nggak masuk surga karena pandangan manusia. Kita masuk surga karena sikap dan perbuatan kita. Jangan sibuk soal itu. Kasihan udah usia 50, 60. Udah ibu fokus aja. Ngafal ayat pendek, sholat sunnah, belajar puasa sunnah, belajar gimana arti hafalan Quran, belajar gimana caranya biar lebih taat, biar nahan amarah, supaya nggak ngeluh tuh gimana. Belajarlah nutup aurat selangkah keluar rumah. Jangan bersongkok-songkok juga lagi. Belajar nahan diri untuk beli barang yang enggak kita gunakan, belajar untuk bisa menikmati apa yang ada. Itulah. Oke. Nah, waktu habis. Satu apa tadi? Tama. Kedua, Oria. Yang ketiga, ya, kedua Ria. Yang ketiga ujub sebagai penutup. Ujub itu beda dengan takabur. Kalau takabur itu kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dia misalnya sedekahnya 2000. 2000 ya. Aku 100.000 sedekah subuhku. Nah, itu takabur. Tapi kalau ujub, merasa diri kita ini paling banyak ibadahnya. Merasa diri kita ini paling banyak sedekahnya. Merasa diri kita ini paling banyak amalnya. Itu adalah ujub. Termasuk merasa diri paling benar. Itu ujub. Pokoknya semua orang salah, kita yang benar. Nah itu ujub. Ujub itu adalah perasaan paling berilmu, paling taat ibadah, paling benar, paling banyak sedekah, paling banyak ibadah. Nah itu ujub. Ya, nanti akan menghilangkan amal kita. Makanya sebagai penutup kita sering sampaikan, perbanyak amal, perbanyak amal, perbanyak amal, perbanyak amal, perbanyak amal. Kenapa? Karena belum tentu amal kita itu diterima. Kadang-kadang amal itu hilang karena ujub. Kadang-kadang amal itu hilang karena ria. Kadang-kadang amal itu hancur karena dosa. Kadang-kadang amal itu hancur karena kita menyebut-nyebutkan kebaikan kita. Makanya konsep peluang dalam ilmu matematika, perbanyak amal. Supaya apa? Karena kita tidak tahu kemungkinan amal yang diterima itu yang mana. Ada orang amal 100, yang diterima kemungkinan ada 80, jadilah. Tapi kalau orang cuma beramal 10, yang diterima cuma 8. Kan gitu konsep peluang. Ya kan? Perbanyak amal, perbanyak amal, perbanyak amal. Kurang-kurangi menyakiti, jangan balas menyakiti. Fokus aja dengan ibadah. Nggak usah mikir-mikirin yang lain. Ya, mau dibilang muka 2, muka 10. Ya tinggal kalau kita salah, udah kita perbaiki. Sesimpel itu. Allah Maha Pengampun kok kalau kita salah. Gak usah kita pikir sampai sakit hati, cekunglah matanya, dah lalu 3 hari 3 malam. Ih kok dia gitu ya, tega kali dia, jahat kali, aku nggak nyangka dia kayak gitu. Ngapain Bu? Itu menyebabkan kita jadi nggak fokus dalam ibadah. Oke? Oke, demikian dari saya, jangan panjang-panjang kali. Saya takut jantung ibu tak aman mendengarkan saya. Semoga semua baik-baik saja. Ke depan kita lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah, al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayna rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jummi wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu wa in kana qalilan fa kathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma